mempelajari itu yang akhirnya melahirkan science atau iptek sekarang kita namakan tuh. Teknologi sebetulnya adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, science itu. Karena dia tidak semuanya kita ketahui, Tuhan menggalakkan kita, mengencourage kita dalam Quran untuk memperhatikan alam. Banyak sekali bertaburan di Quran itu supaya kita memperhatikan. Umpamanya, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa tidak kamu teliti bagaimana onta kamu ciptakan? Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat izin dan taufik hidayahnya lah bahwa pagi hari ini kita masih bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar. Acara yang berbicara tentang keseharian, pemikiran, konsep, kerja, karya, apa saja dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pembicaraan tentang sumber daya manusia agaknya akan selalu menarik perhatian. Bukan saja karena ini sedang naik daun, kata SDM sedang naik daun, tapi memang benar-benar masalah sumber daya manusia adalah masalah kita semua. Ya. Tidak mungkin kita hanya menyerahkan ini pada Pak Abdul Latif selaku Menaker, tidak mungkin hanya kepada Pak Wardiman selaku Mendikbud, tetapi ini memang tanggung jawab kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir bersama kita seorang tokoh pendidik, tokoh pemikir, ya, PhD di dalam value engineering, tetapi kemudian banyak sekali berkembang di dalam masalah sumber daya manusia. Imanuddin Abdurrahim, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini seperti yang tadi pembukaan, Pak. Masalah sumber daya manusia ini masalah yang menarik sekali nih, Pak. Ya. Di samping sulit, panjang, berkesinambungan, tidak mungkin terpotong-potong, tidak mungkin kita dekati hanya dengan sekedar membeli teknologi, ya. Tetapi ada satu masalah dari masalah sumber daya manusia yang saya ingin atau pemirsa ingin soroti, masalah motivasi, Pak. Nah, motivasi kerja. Teori-teori motivasi itu panjang lebar dibicarakan oleh berbagai macam, mulai dari Murphy, mulai dari Murray, dari kemudian David McClelland dengan achievement motivation-nya, kemudian juga yang sangat menarik antara lain ini meskipun beliau tidak mengatakan itu secara langsung sebagai motivasi adalah seven habit dari Covey ini, Pak. Covey, ya. Ya. Tetapi Islam niscaya juga menekankan motif bekerja optimal, ya. Dan bukan sekedar mangan orang mangan pokoknya kumpul, bukan sekedar berlindung di balik kita sesama Islam, bagi saya kerjaan dong dan sebagainya nih, Pak. Ya. Mohon Bang Iman. Iya. Motivasi kalau menurut pemahaman saya ialah sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Sesuatu itu apa? Itulah yang di dalam hati kita ini. Ya. Saya sebagai orang Islam mau mengatakan itu iman. Bagian dari iman. Ya, bagian daripada iman, karena ayat Quran itu banyak sekali, antara lain yang paling populer dan pendek tapi padat. Demikian padatnya sehingga Sayyidina Ali pernah mengatakan, andai kata Quran itu hanya surat ini, cukuplah, yang lain itu tak perlu lagi. Nah, itu surat yang selalu dibaca orang tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pendek sekali ayat itu. Gampang dihafal orang. Yang artinya demi waktu manusia itu sesungguhnya dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Dan saling memberikan petunjuk atau fatwa atau nasihat di dalam mencari kebenaran dan di dalam kesabaran. Iman dan beramal saleh. Iman sudah banyak sekali bicarakan. Saya agak membatasi, jadi cukup saja saya katakan iman. Tapi amal saleh ini yang barangkali perlu dipelajari kembali. Dalam salah satu ceramah yang saya hadiri di Paramadina yang terkenal itu, Gus Dur, salah seorang ulama yang terkemuka di Indonesia ini pernah mengatakan, saya catat itu, ulama-ulama kita perlu memberikan redefinisi. Perlu memberikan definisi baru tentang amal saleh. Nah, saya sudah mencoba itu waktu saya masih jadi dosen agama di ITB.
amal saleh, saleh itu artinya sebetulnya baik, benar, wajar atau pantas. Baik, benar, wajar ataupun pantas itu saleh. Tapi baik, benar, wajar atau pantas ini kan sesuatu yang relatif. Apa yang baik untuk saya kan belum tentu baik untuk saudara. Ya, sama dengan perkataan jauh dan dekat itu kan relatif. Baru kita mahal dan murah itu kan relatif. Baru kita bisa mengerti bahwa itu jauh kalau saudara katakan rumah saya dari sini 50 kilo, saya bisa bayangkan tuh. Sekarang saleh juga begitu. Apa ini katakan wajar? Apa ini katakan benar? Apa ini katakan baik? Menurut saya, baik itu atau benar atau saleh itu ialah ukurannya hukum Tuhan, sunnah Allah. Umpamanya, saya mau minum air yang matang, air yang mendidih, membuat kopi umpamanya. Apakah saya berdoa, ya Allah didihkan air itu? Itu tidak benar. Kalau saya ingin air yang matang, saya masak air itu. Karena air itu hanya mendidih kalau dia diberikan temperatur 100 derajat. Kalau kurang 100 derajat, dia mau mendidih dia. Jadi, amal saleh dalam hal ini ialah memanaskan air itu sampai 100 derajat supaya dia mendidih, baru saya tuangkan kopi. Nah, itu amal saleh. Kalau kita berdoa saja, saya menganggap doa itu memperjongos Tuhan itu. Ya, Tuhan bukan jongos, kita yang jongos Tuhan, kita yang hamba Allah kan. Oleh karena itu kita dididik sejak kecil. Sembahyang itu, pengakuan antara lain sembahyang itu ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi mengabdi dulu baru minta tolong, jangan diputar iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, itu sembahyangnya nggak sah. Tapi kita kadang-kadang kebanyakan kita ya, kita nasta'in saja wala iyyaka na'budu. Artinya minta berdoa saja tanpa kita bekerja, mati-matian mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan itu harus bekerja sesuai dengan hukum Tuhan. Itulah amal saleh. Inilah etos kerja. Kembali Pak kepada motivasi ini Pak, ya kita kadang-kadang lagi-lagi ini masalah dikotomi Pak. Kita sering membaca, ya. Tapi seolah-olah bahwa kalau kita sudah diminta untuk bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, bekerja ya maksimal, maka panutan kita maaf ini menggunakan istilah ke bule gitu ya. Oh, bule kerja keras, maka kalau saya di bawah bule baru saya kerja keras. Kalau saya tidak di bawah atasan saya sesama orang Indonesia lah, malaslah saya untuk kerja keras gitu ya. Ini padahal sebetulnya dari keterangan Bapak tadi, Islam sebetulnya sudah mengajarkan untuk ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak masalahnya untuk barangkali ada keterangan lain dari Bang Imad nih Pak untuk itulah, maka ini masalah mental tadi kan. Mental kalau di bawah orang bule rajin. Ini kan mental budak ini. Kita mungkin karena terlalu lama dijajah ini, 350 tahun ini ya. Masih belum juga hilang mental budak, mental anak jajahan ini. Jangan dibilang kurang lama aja Pak ya. Itu. Berkiblat juga masih ke Amsterdam dan Den Haag. Kita kan sebetulnya tidak perlu kiblat, kita itu Jakarta. Kita nih punya tanah air yang paling baik, yang paling bagus dan segala macam itu. Ya. Kenapa harus berpedoman kepada orang Barat? Saya selalu mengatakan kepada anak didik saya, coba kau gunting itu peta Indonesia, ya, taruhkan di atas peta Eropa yang sama skalanya. Saudara akan menemukan bahwa Sabang itu Reykjavik dan Merauke itu di Baghdad. Jadi seluruh Eropa itu di cover seluruh Indonesia. Indonesia lebih besar dari seluruh Eropa. Kenapa kita harus orang bule? Orang bule itu kan beradabnya sesudah Islam mengajarkan mereka beradab. Abad ke-15 kan, 16 kan. Kan masih ada Galileo abad ke-15 masih dihukum karena dia memajukan ilmu pengetahuan. Itu di Eropa, di dalam Islam tidak pernah ada itu. Kita memang menggalakkan orang memajukan ilmu pengetahuan. Bekerja mati-matian, mengadakan research, itu justru yang dipujikan dalam Islam. Salah satu metode untuk mengubah behavior, ya, motivasi yang lebih efektif, yang oleh banyak pihak digunakan, adalah metode yang diperkenalkan oleh David McClelland, ya, tentang achievement motivation training, peningkatan hasrat berprestasi yang lebih tinggi daripada sekedar hasrat berkuasa dan hasrat mangan orang mangan pokoknya kumpul. Sedikit banyak ini sudah mulai berkembang, walaupun ada yang mengatakan bahwa
oh tidak, itu kurang islami. Saya kira tidak benar ya Bang ya, bahwa memacu diri untuk bertanding dengan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang terbaik yang mungkin kita capai adalah sebenarnya sangat diizinkan. Apa benar demikian? Bukan hanya diizinkan, digalakkan, Digalakkan. atau di-encourage itu. Ya, mohon Bang, Diperintahkan. mohon beberapa contoh bahwa memang Begini, ya. Islam sangat mendorong hal itu. Ya, ada satu, kalau saudara terima definisi saya tadi, amal saleh Nah, ialah ya Bang. beramal atau bekerja sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, nah, hukum Tuhan ini ada dua macam. Yang diwahyukan dengan yang tak diwahyukan. Nah, kalau istilah ianya yang tak diwahyukan ini ayat-ayat kauniyah. Yang diwahyukan ini ayat-ayat qauliyah, kata mereka. Saya lebih senang memakai yang tidak diwahyukan itu yang terbentang di dalam alam ini, yang bisa dipelajari hanya dengan iptek. Mohon agak pelan-pelan nih Bang. Saya mewakili Oh, ya. pemirsa karena ini Betul. penting sekali nih Bang. Jadi bagaimana Bang? Jadi yang paling banyak itu sebenarnya hukum Tuhan yang tidak diwahyukan. Itu terbentang di dalam alam ini. Nah, itu yang dikatakan Ibnu Rusdi, kitabullah yang pertama. Sebelum Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, Tuhan sudah memberikan kepada manusia sebuah kitab yang maha besar, yaitu alam ini. Yang berbicara tentang hukum Tuhan. Siapapun yang membaca alam akan mengetahui di dalamnya itu ada ayat-ayat. Dalam Quran dikatakan la ayatil li ulil albab, menjadi ayat bagi orang yang berpikir mendalam. Ya, tadi saya katakan contoh, kalau saya lepaskan sesuatu dia jatuh, itu kan hukum Tuhan yang Bang. dipatuhi alam. Mengapa pohon itu bergerak kalau dihembus angin? Itu karena itu hukum alam, ya, dan sebagainya. Nah, mempelajari itu yang akhirnya melahirkan sains atau iptek sekarang kita namakan tuh. Teknologi sebetulnya adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, sains itu. Karena dia tidak semuanya kita ketahui, Tuhan menggalakkan kita, mengencourage kita dalam Quran untuk memperhatikan alam. Banyak sekali bertaburan di Quran itu supaya kita memperhatikan. Umpamanya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa tidak kamu teliti bagaimana onta kami ciptakan, bagaimana langit kami tinggikan, bagaimana gunung kami tegakkan, dan bagaimana bumi kami rentangkan. Ayat lain, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainas sulbi wat taraib. Hendaklah kamu teliti bagaimana manusia kami ciptakan. Kami ciptakan manusia dari air yang dipancarkan dari cerah dua tulang. Ayat ini yang dahulu merangsang Ibnu Sina untuk mengadakan research sampai beliau menjadi the founding father daripada medical science. Ya, peletak dasar daripada ilmu kedokteran modern. Ibnu Sina ya. Ibnu Sina. Dan banyak lagi ahli-ahli lain kalau saya sebutkan kepanjangan nanti ya. Itu dirangsang oleh ayat-ayat yang menyuruh kita untuk memperhatikan alam demi mempelajari hukum Tuhan yang tak diwahyukan, tetapi yang dipatuhi seluruh alam.